Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang lagi jumpa deh dengan Farhan Asgar Tigor, channelnya para pembelajar. Apa kabar para pembelajar sekalian dan tentunya sahabat pasti, sahabat Farhan Asgar Tigor. Hari Jumat pagi ini seperti biasa tausiah Jumat akan diisi oleh peserta didik SMP Negeri 5 Bogor. Kali ini tausiah Jumat akan disampaikan oleh anak-anak kelas 9D. Untuk anak-anak kelas 9D disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilan Sari. Saya merupakan perwakilan dari kelas 9D yang akan memimpin pada pembiasaan Jumat pekan ini. Sebelum memulai acaranya, lebih baik kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, pembiasaan pagi hari Jumat diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, sari tilawah, dan tausiah. Dan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Muhammad Fadil Prasetyo dan sari tilawahnya oleh Zaidan Afilia. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil Prasetyo dari kelas 9D akan membacakan surat Al-Asri ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Muhammad Fadil Prasetyo dan Zaidan Afilia yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Semoga kita mendapat rahmat dari Allah SWT. Selanjutnya kepada Nur Ainul Qadiyah yang akan membacakan tausiah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman sekalian yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tausiah tentang menghargai waktu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa juga salawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu berperan sangat penting dalam kehidupan, maka barang siapa yang menyia-nyiakan waktu berarti dia menyia-nyiakan kehidupannya. Mereka mengira waktu yang luang adalah waktu untuk bersenang-senang, sehingga dia menelantarkan seperti hal yang dilakukan orang-orang. Mereka lebih mengerjakan sesuatu yang tidak dan tidak mendesak. Yang pertama, posting status di sosial media, komen status teman di sosial media, hingga berjam-jam hingga mereka meninggalkan sholat 5 waktu hanya untuk hal dunia. Yang kedua, berfoya-foya dan menghamburkan harta benda untuk hal dunia. Bukankah sebaiknya harta benda kita dipakai untuk beramal di jalan Allah seperti berinfak, bersedekah, dan membayar zakat? Yang ketiga, menghabiskan masa muda dengan melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apa yang dikatakan oleh anak muda sekarang. Habiskanlah masa muda kita dengan kesenangan. Nanti saat kita tua, baru kita taubat. Kalaulah prinsip hidup seperti demikian, maka percuma saja kita hidup. Coba bayangkan, jika kita hanya
hidup sampai umur 25 tahun saja, maka tidak ada waktu untuk kita taubat. Jika umur panjang hingga 60 tahun ke atas, maka terlambat sudah waktu kita untuk taubat. Hal tersebut yang membuta manusia itu sungguh dalam keadaan merugi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Asr yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafil khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan saling menasehati kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Banyak orang yang mengira bahwa waktu di dunia ini sangatlah panjang, dan sebenarnya hal tersebut sangatlah salah besar, karena sesungguhnya waktu di dunia sangat singkat dibandingkan waktu di akhirat. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jika kita hidup misalnya 63 tahun di dunia ini, sama saja dengan beberapa jam saja kita hidup di akhirat. Manusia dalam prinsip hidupnya hanya mementingkan hasil dan kerjanya. Dia tidak memperdulikan apakah waktu luang dengan keluarga terbuang begitu saja, ataupun kesehatan yang semakin hari semakin menurun dan bahkan sudah sangat parah. Dan oleh karena itu, sesungguhnya orang yang cerdas menurut Islam yaitu orang yang menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang paling baik dan disukai Allah untuk mengisi waktu yang luang yaitu dengan menghafal dan memahami Al-Quran. Maka dari itu, hayo habiskanlah masa muda kita dengan sebaik-baiknya. Dan agar hidup kita lebih baik lagi, maka kita haruslah ingat dengan 5 perkara sebelum datang 5 perkara lain, yaitu sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, waktu luang sebelum waktu sempit, hidup sebelum mati. Demikianlah tausiah singkat saya. Kesimpulan yang dapat diambil adalah manusia memanglah sangat merugi dalam hal memanfaatkan waktu, kecuali orang-orang yang beramal soleh. Saran dari saya, semoga kita semua dapat memanfaatkan waktu dan tidak menyia-nyiakan waktu lagi karena kita hidup hanya sebentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nur Aina Oktavia yang telah membacakan tausiah pagi ini. Semoga tausiah tadi bermanfaat bagi kita semua. Sebelum menutup kegiatan pagi ini, marilah kita membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Dan mengingatkan kepada rekan kelas 9E untuk pembiasaan Jumat selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.